Shalom, selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Baik, pada saat pagi hari ini sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada saat pagi hari ini. Sebentar lagi yang mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kami menyiapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu, sehingga dapat kami simpan dalam hati kami dan kami dapat melakukan firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, shalom sekali lagi adik-adik. Bulan lalu ya kita sudah membahas mengenai membangun mezbah dengan Tuhan ya. Dan minggu ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita akan membahas mengenai mezbah Abraham ya. Kita akan belajar lebih dalam dari seseorang yang disebut sebagai orang percaya atau orang beriman, yaitu Abraham ya. Kita sudah tahu Abraham di semasa hidupnya itu membangun mezbah-mezbah ya, membangun mezbah-mezbah untuk Tuhan, dan kita akan belajar dari teladan Abraham tersebut dalam membangun mezbah untuk Tuhan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah mezbah di dekat Sikem ya. Dalam Kejadian 12 ayat 6 hingga 7 dikatakan Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon dan tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, jadi yang pertama adalah mezbah di dekat Sikem. Kata Sikem memiliki arti bahu ya. Bahu itu biasanya digunakan untuk menopang beban. Nah, Abraham ini membangun mezbah di dekat Sikem menunjukkan bahwa Abraham telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, di mana segala permasalahannya, segala beban hidupnya ia letakkan di atas bahu Tuhan. Dengan kata lain, Abraham tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan Abraham sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan ya. Kita pun sebagai orang percaya tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri ya. Kita tidak boleh merasa bahwa wah, aku bisa, aku hebat. Ya, kita bisa, tapi sekali lagi semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya atas izin Tuhan. Oleh karena itu kita harus sebagai orang percaya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Baik, yang berikutnya, yang kedua adalah mezbah di dekat Betel ya. Dalam Kejadian 12 ayat 8 dikatakan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan ya. Betel itu memiliki arti rumah Tuhan ya. Abraham membangun mezbah di Betel ini merupakan bukti bahwa Abraham sangat menghormati yang namanya rumah Tuhan, yang merupakan tempat di mana Tuhan hadir ya. Kita sebagai orang percaya juga wajib belajar menghormati rumah Tuhan yang syarat akan hadirat Tuhan. Dan ingat ya, rumah Tuhan, ya gereja juga rumah Tuhan, tapi bukan berarti rumah Tuhan kita hanya menghormati gereja saja, tetapi tempat dimanapun Tuhan bisa hadir ya. Kita tahu bahwa Tuhan bisa hadir dimanapun, dan ketika Tuhan hadir, itu adalah rumah Tuhan, dan kita tidak boleh sekali-kali tidak menghormati yang namanya hadirat Tuhan. Ketika ada hadirat Tuhan hadir, maka kita harus menghormati ya. Baik. Yang ketiga adalah mezbah di Hebron. Dalam Kejadian 13 ayat 18 dikatakan sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Kata Hebron memiliki arti damai sejahtera ya. Adik-adik masih ingat tidak ketika Abraham dan Lot berpisah? Pada saat itu Lot memilih tanah yang kelihatannya lebih hijau, lebih subur, lebih baik ya. Dan hal tersebut tidak sedikit pun membuat Abraham menjadi marah atau gusar hatinya atau menjadi tidak enak hati kepada Lot. Tetapi Abraham santai saja, tenang saja. Mengapa bisa demikian? Karena Abraham selalu menjaga hatinya penuh dengan damai sejahtera ya.
marilah kita juga belajar dari teladan Abraham bahwa biarlah hati kita selalu kita jaga penuh dengan damai sejahtera, sehingga kita jauh dari yang namanya rasa iri hati, ada rasa perselisihan atau rasa sirik atau apapun itu. Hati kita biarlah kita minta Tuhan, hati kita selalu penuh dengan damai sejahtera, ya. Baik, dan yang keempat itu adalah mezbah di Gunung Moria. Kejadian 22 ayat 1 dan sampai 2 dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Moria memiliki arti dipilih atau ditahbiskan Tuhan. Di Gunung Moria ini Abraham telah membuktikan kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan dengan kesediaannya ketika diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak yang merupakan anak yang sudah ditunggu-tunggu oleh Abraham, ya. Dan karena iman dan ketaatannya tersebut, Abraham menjadi orang pilihan Tuhan dan menjadi bapak bagi orang percaya atau beriman, ya. Kita semua juga adalah orang-orang pilihan Tuhan dan hendaklah kita mengikuti teladan Abraham sebagai orang terpilih. Teladan apa itu? Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sudah seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sama ketika Abraham diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan anaknya sebagai korban, walaupun itu berat bagi Abraham, tapi Abraham melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, walaupun pada akhirnya tidak jadi, ya. Tapi poinnya di sini adalah ketika kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ya, sudah menjadi kewajiban kita, sudah seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Jadi pagi hari ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari teladan Abraham dalam membangun mezbah untuk Tuhan. Yang pertama Shikem, yang berarti kita tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan kita mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bethel, yang berarti kita harus menghormati hadirat Tuhan, menghormati rumah Tuhan. Kemudian yang ketiga, Hebron, memastikan diri kita selalu penuh dengan damai sejahtera, memastikan hati kita penuh dengan damai sejahtera. Dan yang terakhir, yang keempat, Moria, yang berarti kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan dan kita wajib dan sudah seharusnya sepantasnya kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Baik, demikian renungan pada saat pagi hari ini. Kayaknya renungan pada pagi hari ini dapat memberkati adik-adik semua dan dapat terus menuntun adik-adik untuk membangun mezbah adik-adik secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami simpan dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, sampai bertemu di bulan berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Selamat hari Minggu.